Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang akan kita bahas adalah qiyamul lail, kebutuhan atau kewajiban. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa salat paling utama adalah salat fardu. Dan salat paling utama sesudah salat fardu adalah salat malam atau tahajud. Demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam praktiknya Rasulullah SAW melaksanakan qiyamul lail sampai telapak kakinya pecah-pecah, hingga istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Mengapa wahai Rasulullah kau melakukan hal yang demikian? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Rasulullah SAW menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Rasulullah tidak menganggap salat malam yang membuat kedua telapak kaki Rasulullah itu pecah-pecah sebagai beban, bahkan menganggapnya sebagai hiburan. Beliau bersabda, "Dimasukkan rasa cinta dalam hatiku kepada wanita atau istri dan memakai wangian, serta dijadikan pelipur kedua mataku dalam sholat." Beliau berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal radhiyallahu anhu, wahai Bilal, dirikanlah sholat dan hiburlah aku dengannya." Rasulullah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan qiyamul lail, karena ibadah seperti qiyamul lail merupakan kebiasaan kaum sholihin sebelum umat ini berada. Di samping itu, qiyamul lail adalah rahasia kesolehan dan ketinggian mutu seorang insan. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum pernah bermimpi yang diceritakannya kepada saudara perempuannya yang juga salah seorang istri dari Rasulullah, Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Ketika Hafsah menceritakan hal itu kepada Nabi, maka beliau berkomentar, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah jika memang ia mengerjakan qiyamul lail." Sejak itu Abdullah yang tidur malam sebentar dan memperbanyak qiyamul lail atau tahajud. Kita bisa melihat bahwa manfaat qiyamul lail hanya dapat diraih dengan kesempurnaan jika kita mengerjakannya dengan ikhlas dan juga melakukan mutaba'ah. Ikhlas itu karena Allah semata, sedangkan mutaba'ah itu dengan meneladani Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan selanjutnya dikatakan hajad ar-rajul apabila ia tidur pada malam hari, dan hajada apabila ia melakukan sholat malam. Adapun orang yang bertahajud atau mutahajjad adalah orang yang bangun dari tidurnya untuk melakukan sholat. Itu salah satu pengertian dari tahajud. Kita ketahui bahwa hukum dari tahajud ini adalah sunnah muakkad berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran yang diabadikan banyak sekali, dan juga diabadikan melalui hadis, as-sunnah, dan ijtima' ulama. Dalam surat Al-Furqan ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama." Yang artinya, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka.
Dilanjutkan dengan firman Allah Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Allah pun berfirman mengenai orang-orang yang memiliki iman yang sempurna, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'un bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat As-Sajdah ayat 16 dan ayat 17. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Imran ayat 113, yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud. Berikutnya Allah berfirman dalam surat Al-Imran juga ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang mempunyai keimanan yang sempurna dan mendirikan qiyamul lail sebagai kaum yang berilmu, dan Dia mengangkat kedudukan mereka di atas yang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Karena agungnya perihal salat malam atau tahajud, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 1 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila aw zid alaihi wa rattil qur'ana tartila. Hai orang-orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk salat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperduanya itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Allah juga mengabadikan tentang tahajud ini dalam surat Al-Insan ayat 23 sampai 26. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan
berangsur-angsur, maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya, dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Qaf ayat 40, "Wa minal laili fasabbihu wadbarus sujud," dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Berikutnya Allah juga berfirman dalam surat At-Tur, "Wa minal laili fasabbihu idbarun nujum," dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk mengerjakan salat malam atau tahajud melalui sabdanya, Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yang dimuliakan, dan salat yang paling utama sesudah salat fardu adalah salat malam. Kita bisa lihat di sini bahwa salat tahajud atau qiyamul lail itu begitu banyak diabadikan dalam Al-Quran, maka sangat utama sekali pahalanya untuk kita kerjakan. Jadi di sini banyak sekali penjelasan bahwa sholat tahajud itu menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua, yang diawali menjadi sebuah kewajiban karena Allah memerintahkan secara langsung mengabadikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Mungkin selanjutnya di sini dijelaskan bahwa keutamaan qiyamul lail itu sangat besar karena beberapa hal. Yang pertama adalah Nabi sangat memperhatikan qiyamul lail sehingga kedua telapak kaki beliau pecah-pecah. Beliau sangat bersungguh-sungguh melakukan qiyamul lail. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi melaksanakan qiyamul lail hingga kedua telapak kaki beliau pecah-pecah. Maka dia bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah engkau melakukan hal ini, wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu bahkan yang akan datang." Rasulullah menjawab, "Afala akunu abdun syukura?" Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur, kata Rasulullah. Afalakunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur? Sungguh indah ucapan seorang sahabat Nabi ketika ia bersenandung. Di tengah kami ada utusan Allah membacakan kitabnya. Ketika fajar telah memancarkan cahayanya, pada malam hari lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Ketika kaum kafir pulas di tempat tidur mereka. Dan keutamaan salat qiyamul lail yang kedua adalah salat qiyamul lail merupakan salah satu penyebab terbesar masuk ke dalam surga. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ia menuturkan ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Al-Madinah, orang-orang berlari menuju beliau seraya berucap,
Rasulullah datang, Rasulullah datang, Rasulullah datang 3 kali. Aku pun datang dalam kerumunan orang-orang untuk melihat. Ketika wajah beliau nampak jelas olehku, maka aku tahu bahwa wajahnya bukan wajah seorang pendusta. Mula-mula pembicaraan yang aku dengar dari beliau adalah beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya ayuhan nas, afsus salama wa'at'imu ta'ama wasilul arhama wasallu bil laili wan nasi niyamu tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan orang-orang yang membutuhkan, sambunglah tali kekerabatan, dan sholatlah pada waktu malam saat manusia tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Itu diantara keutamaan-keutamaan, baru 2, keutamaannya banyak sekali yang ada dalam beberapa literatur itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Adanallahu wa ikum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.